Meski 17 tahun telah berlalu, keluarga korban tragedi Semanggi ini masih terus berusaha untuk menuntut keadilan. Namun sayang penyelesaian kasus pelanggaran HAM belum menemui titik terang. Reformasi di negeri kita memang tak pernah lepas dari berbagai tragedi berdarah yang pernah terjadi. Salah satunya adalah tragedi Semanggi I yang tepat terjadi 17 tahun lalu dan digerakkan oleh para mahasiswa. Namun pergerakan ini harus menelan korban jiwa dan menyisakan duka dan luka bagi keluarga korban yang ditinggalkan. Tahun 1998 merupakan puncak pergerakan mahasiswa menuntut reformasi dari pemerintah Orde Baru. Rentetan tragedi terjadi. Mahasiswa yang tak puas dengan pemerintahan otoriter turun ke jalan. Tragedi Trisakti pada bulan Mei 1998 mengawali gerakan reformasi mahasiswa. Dalam peristiwa tersebut, 4 mahasiswa tewas dan ratusan lainnya luka-luka. Tujuan mahasiswa pun terwujud dengan lengsernya Presiden Soeharto. Enam bulan pasca tragedi Trisakti, mahasiswa kembali turun ke jalan. Saat itu, mahasiswa menolak kepemimpinan B.J. Habibie dan keberadaan anggota DPR MPR RI yang dianggap bagian rezim Orde Baru. Saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya. Demi fungsi ABRI pun ikut mereka pertanyakan. Aksi unjuk rasa mahasiswa dilakukan saat sidang paripurna pemerintahan transisi 13 November tahun 1998. Bentrok mahasiswa dengan aparat keamanan kembali terjadi dan menewaskan 17 warga sipil. Salah satu korban tragedi Semanggi I adalah Wawan. Wawan merupakan mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya. Saat insiden Semanggi pecah, Wawan berniat menjadi relawan. Namun naas, nyawanya terenggut akibat peluru oknum aparat. Kami saling memberi kepercayaan, akhirnya Wawan di kampus juga sebagai mahasiswa tidak melakukan demonstrasi, tetapi melaksanakan tugas kemanusiaan sebagai anggota tim relawan kemanusiaan. Tuntutan keadilan atas tewas Wawan terus disuarakan sang ibu Maria Katarina Sumarsih. Namun hingga kini, ia belum juga memperoleh jawaban keadilan yang semestinya. Di usianya 65 tahun, perjuangan Sumarsih seolah tanpa akhir. Surat kepada Presiden tak pernah absen ia kirimkan. Isinya menuntut keadilan atas pelanggaran HAM berat yang menimpa mendiang anaknya. Menuntut keadilan atas kematian putra tercinta, Sumarsih rela melakukan aksi diam di depan Istana Negara menggunakan pakaian serta payung serba hitam. Aksi ini ia lakukan sejak tahun 2007 bersama rekan sesama aktivis hak asasi manusia. Tujuan aksi diam Sumarsih sederhana. Ia berharap pemerintah menuntaskan kasus pelanggaran HAM yang terabaikan. Kami ingin mewujudkan agenda reformasi ketiga yang diperjuangkan oleh anak-anak mahasiswa tahun 98, yaitu tegaknya supremasi hukum. Duka serupa juga dirasakan Asih Widodo. Nyawa putra sematawayangnya Sigit Prasetyo harus terenggut oleh tragedi Semanggi I 17 tahun yang lalu. Kini, ia terus berusaha menuntut keadilan atas pelanggaran HAM yang menimpa anaknya. Katanya MPR itu kan lembaga tertinggi negara, kalau Presiden lembaga tinggi negara. Toh sampai sekarang jadi dia tidak bisa bantu kita. Jadi kalau saya terus terang, saya nuntut keadilan. Bukan matinya, yang satu itu cara matinya. 17 tahun berlalu. Asih Widodo belum juga memperoleh kepastian hukum atas kematian anaknya. Kayaknya berhenti di jalan. Tidak ada yang sampai ke pengadilan. Kayaknya tidak ada kelanjutannya. Ya paling iya
ini ditampung, nanti saya tampung, ini saya tampung. Tidak pernah ada realisasinya tidak ada. Penuntasan kasus HAM memang masih jadi pekerjaan rumah pemerintahan Joko Widodo dan Yusuf Kala. Pembentukan tim gabungan rekonsiliasi yang digagas pemerintah ditentang banyak pihak dan belum mampu menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM tersebut. Bahkan, sokongan advokasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras belum mampu membawa kasus ini ke meja hijau. Penegakan hukum terkait kasus pelanggaran HAM berat yang masa lalu itu justru makin mundur, ya, makin jauh dari cita-cita yang selama ini disampaikan oleh Jokowi. Jokowi kan dalam visi dan misinya itu menjanjikan kepada rakyat Indonesia, ya, kepada korban khususnya, akan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu secara berkeadilan dan menghapus impunitas. Di sisi lain, Jaksa Agung membantah upaya rekonsiliasi tidak banyak membantu menuntaskan kasus pelanggaran HAM. Masih diusahakan mendapatkan pemahaman dari semua pihak. Ya, kita inginkan semua pihak memahami, ya, tentang pendekatan apa yang kita lebih tepat untuk lakukan. Janji Presiden Jokowi untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM terus dinanti keluarga korban Semanggi I. Jika Presiden ingkar, mereka terus berupaya agar Presiden menepati janji-janjinya. Yana Maliana, Reza Rivalda melaporkan untuk NAR. Ya, tugas sebagai pemerintah memang tidaklah mudah, tapi tidak hanya bisa kita jadikan bahwa fokus kita concernnya adalah di bidang ekonomi saja seperti yang mungkin saat ini lebih kita perhatikan. Tapi hal-hal seperti pelanggaran HAM berat ini tetap harus kita selesaikan.